Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu datang kepadanya dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terus kami ingin diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema My Covenant with the Levi. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Maleakhi 2 ayat 4 sampai ke 6. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Berita kebenaran ini berlaku bagi semua hamba-hamba Tuhan, bukan hanya bagi para pendeta, tapi juga semua yang ambil bagian dalam melayani Tuhan dan tubuh Kristus. Para imam dan nabi-nabinya, para pelayan di dalam rumah Tuhan, mereka yang melayani Tuhan dengan harta dan kekayaannya, seperti Yohana, istri Kuza, yang bekerja sebagai bendahara kerajaan Herodes. Lukas 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bahkan bagi semua yang melayani dengan doa-doanya. Jadi sebenarnya perkataan ini berlaku bagi semua anak-anak Tuhan. Inilah isi covenant yang Tuhan perkatakan dalam Maleakhi 2 ayat 5. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. King James Version dengan tegas berkata, My covenant was with him. Inilah dua sisi mata uang dari isi covenant Tuhan dengan para Lewi. Pertama, kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Jangan pernah takut dan khawatir tentang apapun, bahkan tentang hari esok sekalipun. Satu perkara yang perlu diingat dan dipegang teguh. Orang-orang yang melayani Tuhan akan tetap hidup, bahkan hidup dengan penuh damai sejahtera. Itu adalah jaminan Tuhan di dalam covenant yang dia buat dengan para Lewi. Namun, hal itu juga harus menjadi sebuah pemahaman yang penuh dengan hormat dan gentar kita pahami, yaitu yang membuat saya hidup sampai saat ini, itu hanyalah karena saya masih ada di dalam covenant Tuhan, yaitu karena saya termaksud orang-orang Lewi yang melayani Tuhan. Ingat, ketika kita memilih untuk tidak lagi mau berurusan dengan Tuhan dan pekerjaannya, pada saat itulah kita sedang terputus dari Tuhan. Di dalam kitab Bilangan diceritakan bagaimana Imam Harun mati. Bilangan 20 ayat 25 sampai 28. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun
dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa, seperti yang diperintahkan Tuhan, mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakan kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Pada saat jubah pelayan Harun itu ditanggalkan, lalu matilah dia. Kedua, isi kovenant Tuhan dengan Lewi adalah pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Kovenant dengan para Lewi menegaskan agar kita hidup dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dengan sederhana, takut akan Tuhan adalah hidup yang mengenal batas-batas yang tidak akan kita langgar. Itulah yang dikatakan oleh Yeremia 5 ayat 22. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Haleluya, sahabatku, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini tinggal di dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu mengingatkan dan mengajar kami. Tuhan, kami mau hidup takut dan gentar akan Tuhan, agar kami mengerti batas-batas hidup kami di hadapan Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.